Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alwi Hikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan pada episode ke-44 tanggal 28 Maret 2022 kita ulas berita. Dan seperti biasa pada ulas berita kita ditemani redaktur pelaksana Suara Nusantara dan koran sn.com, Dedi Suhendra. Malam, Ded. Malam, Kak. Aman, Ded, ya? Aman. Dan perjalanan kita di Suara Nusantara untuk membuat karya jurnalistik juga lancar ya. Iya. Setelah kita menerima ancaman kemarin ya. Oke, ulas berita pada malam hari ini penikmat Lensa SN itu ada 3 isu ya yang akan kita bahas ya. Yang pertama adalah tentang dugaan korupsi Masjid Sriwijaya, masih dari persidangan di Pengadilan Negeri Palembang. Kemudian tentang berita lanjutan ya, pengancaman terhadap pemimpin redaksi Suara Nusantara, dan yang ketiga tentang BSB ya, dugaan korupsi di Bang Sumsel Baper ya. Oke, Ded, kita masuk langsung ke yang ulasan yang pertama ya. Hari ini ada persidangan infonya ya. Ya, hari ini persidangan untuk 4 terdakwa Kak ya, dengan agenda 7 saksi mahkota. 7 saksi mahkota. Dan rencananya ada yang hadir langsung tadi ya. Kemudian dibatalkan ya. Dibatalkan, Kak. Kenapa itu dibatalkan, Ded? Bisa diceritakan? Awalnya kan 7 saksi ini dihadirkan langsung Kak ya, tapi 2 yang tidak hadir. Alasannya dari 7 ini kan 2 ini masih disidang dalam perkara yang sama, masih proses persidangan. Sedangkan untuk 5 ini udah vonis walaupun masih status hukumnya belum ingkrah karena masih proses kasasi dan banding ya. Jadi untuk yang 2 ini takutnya jaksa takut kalau dikeluarkan nanti kena COVID berhalangan untuk sidang berikutnya. Jadi di online kan. Kemudian untuk yang saksi yang rencananya hadir offline ya. Offline. Tadi ditunggu-tunggu ya. Iya. Dan ternyata batal ya. Itu infonya tanggal jam berapa tadi? Batalnya. Sekitar jam 9-an, jam 10-an lah Kak. Jam 9-an. Dan ada keterangan pers mungkin dari jaksa sama hakim tentang batalnya. Dari keterangan dari kasih penuntutan bidang Pitus Kejati Sumsel Kak. Oke ya. Dan 7 orang ini adalah saksi mahkota ya. Saksi mahkota. Yang diharapkan dapat memberikan kesaksian ya. Untuk biar terang benderang ya. Biar perkara ini terang benderang. Perkara ini ya. Dan mungkin ada beberapa poin tadi dari kesaksian dikasihkan bocoran untuk penikmat Lensa SN, dan salah satu di antaranya aja mungkin dalam perkara ini kan ditemukan catatan saat penggeledahan ya. Di mana catatan ini di rumah salah satu terdakwa yang sudah divonis Pengadilan Negeri Palembang dan saat ini masih kazazi di Mahkamah Agung. Dan bantah ya infonya ya. Yang bersangkutan dihadirkan menjadi saksi dan membantah hal tersebut. Bantah dari catatan yang sudah disita oleh jaksa. Katanya itu catatan itu dia tidak tahu. Tidak tahu soal catatan itu. Oke, jadi agak bingung juga kita ya, siapa yang membuat catatan itu ya. Bingung. Walaupun catatan itu ditemukan pada saat penggeledahan ya. Penggeledahan di rumah terdakwa ya? Iya, salah satu rumah terdakwa yang sudah divonis kan. Yang sudah divonis ya. Kemudian info yang lain mungkin cukup 2 aja tadi, yang satu cukup 2 bocoran untuk penikmat Lensa SN. Ya dengan tertutupnya ini kan jaksa masih terus mengejar mendalami. Sebabnya catatan ini kan kuncinya Kak. Kunci untuk aliran fee untuk dalam perkara ini kan. Tapi dalam perkara ini yang katanya ada untuk beli tiket, untuk jalan-jalan ke Belanda, untuk main golf ya. Untuk sewa hotel ya. Dan itu belum terungkap ya. Walaupun dikejar oleh jaksa, para saksi membantahnya. Membantah ya. Para saksi berarti lebih dari 1 saksi ya. Iya. Oke ya. Padahal ini penikmat Lensa SN, aliran fee ini sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat ya. Karena banyak pembaca koran SN itu menantikan ya, dan bertanya siapa saja yang menerima fee dan jumlah fee tersebut ya. Dan sampai sekarang itu belum terungkap 100% ya. Belum terungkap. Dari uang berapa? Jumlah uang yang 130 miliar yang dikucurkan dalam 2 tahap ya. 2 tahap. Untuk dana hibah Masjid Sriwijaya ya. Tapi di antara yang sudah divonis itu ada yang disebut sudah menerima fee itu ya. Iya. Tapi mereka masih membantah Kak. Masih membantah ya. Cuman diakui oleh, kalau soal tidak ada proposalnya diakui oleh salah satu terdakwa yang sudah divonis. Kalau itu tidak ada proposal, melainkan saat itu yang masuk hanya proses pencairan. Oke ya. Dan untuk penikmat Lensa SN ketahui tadi ada salah satu yang menelpon saya, berstatement ya. Dia berharap saksi mahkota ini menceritakan tentang aliran fee. Iya benar. Tapi ternyata dari fakta persidangan tadi gimana deh? Tidak mau bercerita dan ada yang membantah ya. Sangat disayangkan ya. Ini memang tugas berat dari jaksa, dari hakim dan jaksa ya untuk mengungkap ini ya.
dan kita harapkan perkara ini menjadi lebih jelas ya. Iya. Walaupun persidangan masih sangat panjang kayaknya ya. Masih panjang nggak? Kalau dapat info itu seminggu 3 kali ya. Seminggu 3 kali. Dan sekarang ini hari tanggal Senin. 28 Maret 2022 ini pukul 22:10 ya. Persidangan masih terjadi. Masih berjalan ya. Dan tadi awak SN sempat ke sana dan persidangan masih berjalan, tapi karena kita dikerja deadline kita tinggalkan dulu ya. Oke, Ded ya. Masih ada info lain Dan tentang persidangan tadi? Info lainnya soal ya proposal, tidak ada proposal diakui oleh terdakwa yang memang saat itu jabatannya mengelola itu kan. Tidak diakui juga. Diakui ya? Diakui ya kalau tidak ada proposal kan. Diakui tidak ada proposal dan itu juga salah satu poin ya. Salah satu poin karena melanggar Permendagri, salah satu syarat dari pemerintah yang hibahkan harus proposal. Oke ya, menjadi sangat rumit ya. Dan kita pernah mewawancarai JPU dari Kejati ya. Iya. Pak Roy Riyadi bahwa sangat rumit dan berat ya mengemban tugas ya untuk perkara ini ya, karena perkaranya rumit, terdakwanya banyak ya, dan yang bahan yang dipelajari juga banyak ya. Dan tadi kabarnya Pak Roy hadir ya? Ya, walaupun beliau menjabat Kejari Prabu Muli, beliau masih tetap menjadi JPU dalam perkara tersebut Kak. Oke ya, dan tadi hadir ya, walaupun sebentar atau lama tadi sampai selesai? Sampai selesai malam masih berjalan ya. Masih berjalan ya. Assalamualaikum Pak Roy, mudah-mudahan selalu sehat dan lancar ya. Amin. Dan dapat melaksanakan tugas seperti yang dicita-citakan ya. Kemudian seperti biasa kita setiap podcast ditemani dua orang tim kreatif anak muda, yaitu Maggie Chung dan Ilham. Ilham tadi ada yang mau ditanya kayaknya Dek? Iya, mau tanya Kak, setelah berita pengancaman Pimret SN kemarin, bagaimana persidangannya Kak? Oh, persidangan hari ini ya maksudnya ya. Oke, jadi mungkin bisa itu menceritakan karena tadi langsung di kantor PN ya. Persidangan berjalan tetap lancar dan aman Kak ya. Cuman memang ada beberapa terlihat dari petugas keamanan dari kepolisian dan Kejati Sumsel, tapi tidak terlalu diperketat. Oh, masih berjalan lancar ya. Dan mudah-mudahan persidangan juga tidak ada halangan ya. Dan untuk kita ketahui dan untuk Ilham ketahui dan penikmat SNN ketahui bahwa saya sebagai Pimret SNN yang menerima ancaman langsung itu sudah melapor dan menyerahkan masalah ini ke penyidik Polda Sumsel ya. Ke bagaimana Dad kemarin Dad? Ke bagian Subdit Cyber di Reskrimsus Polda Sumsel. Dan kita juga di hari kedua setelah tanggal 24 ya kalau nggak salah ya. Ya mungkin tolong diralat ya. Itu sudah diminta untuk melengkapi ya. Melengkapi berita acara pemeriksaan sebagai korban ya, dan kita sebagai korban ya dicatat sebagai korban itu menyerahkan penuh kepada Polda Sumsel ya, dan mudah-mudahan Kapolda Sumsel dapat menemukan ya orang yang mengancam tersebut ya, dan ini juga tidak menghalangi kami redaksi Suara Nusantara untuk terus membuat karya jurnalistik ya. Dan berita persidangan dugaan korupsi Masjid Sriwijaya. Dan kita ulangi lagi Dad ya, ini ada statement khusus dari Pak Susno Duaji terhadap pengancaman Pemret SN ini ya. Mungkin Dedi bisa ceritakan karena Dedi yang ngetik beritanya kemarin ya, yang sambil menerima telepon langsung. Di antaranya sih Pak Susno bahwa mudah untuk melacak pelaku Kak ya, karena kan ini kan jejak digital ya. Jejak digital ya. Dan pakai WA ya. Dan menurut Pak Susno itu ya sangat mudah untuk melacaknya ya, dan kita juga mendapat support dan support dari Pak Susno untuk terus berkarya ya. Terus berkarya. Jangan takut dan jangan pernah terhalang membuat berita jurnalistik yang tentang pemberantasan korupsi. Dan kita juga, saya ulangi, mendapat apresiasi tidak henti ya. Saya hari ini juga mendapat WA yang memberikan support ya dari salah satu pejabat tadi di Kota Palembang. Dia katanya ya terus berkarya Gus ya, jangan sampai terhalang dan jangan sampai ini membuat takut untuk membuat karya-karya yang lebih bagus lagi.
Oke, Det, kita lanjut lagi ke ulas berita berikutnya. Tadi ada tentang dugaan korupsi BSB. Iya. Persidangannya kapan nih lanjutannya? Sidang lanjutannya digelar setiap hari Jumat kayaknya. Setiap hari Jumat ya. Kemarin kan Jumat sebelumnya kan udah masuk dakwaan. Mungkin Dedi bisa ceritakan yang persidangan hari Jumat ya. Iya. Heeh. Dalam persidangan tersebut jaksa penuntut umum Kejati Sumsel telah mendakwa dua terdakwa kayaknya. Dua terdakwa. Dua terdakwa ini dijerat pasar berlapis, di mana keterangan dari Kasipenkum Kejati Sumsel ancamannya 20 tahun penjara. 20 tahun Maksimal. penjara ya. Dan dalam persidangan kemarin ada yang online, ada yang offline Iya, ya. benar Kak. Bisa dijelaskan itu Den ya? Salah satu Terdakwa udah terdakwa ditahan ya. dan satu terdakwa tidak ditahan karena keterangannya sakit. Walaupun di akhir persidangan hakim meminta ada Ya. apa namanya? Medical Laporan record. medikal ya, medikal ya. record, iya. Yang terbaru ya. Yang terbaru. Dan infonya itu hadir duduk ya. Hadir duduk di persidangan. Oh ya, dan mudah-mudahan ini juga menjadi catatan ya bagi hakim untuk melanjutkan persidangan berikutnya ya. Dan kemudian untuk sidang kasus dugaan korupsi BSB ini juga mendapat apresiasi banyak ya Iya benar. dari Pak Susno Pak juga Susno ya, juga. ya. Ibu Sri Sulastri. Ibu Sri Sulastri ya, Pak Ruben. Pak Ruben ada juga Ded ya. Pak Ruben, Dr. Ruben Iya. Ruben dari Rusri. Dan kemarin persidangannya lancar Ded ya. Persidangannya lancar Kak. Habis dakwaan kan para kedua terdakwa menyatakan keberatan dan akan mengajukan eksepsi pada sidang Jumat nanti Kak. Jumat nanti ya. Iya. Dan untuk penikmat lensa SN pada sidang berikutnya Jumat nanti Jumat. kita juga akan buat beritanya ya. Iya. Jadi kita di media koran sn.com itu akan adil ya. Apa namanya? Eksepsi ya. Eksepsi keberatan Akan kita atas buat dakwaan. secara lengkap ya. Dan kemudian ada info yang lain dalam persidangan kemarin Dan? Karena ini prosesnya kan baru dimulai Kak ya. Jadi belum masuk ke pemeriksaan saksi. Belum masuk Belum ya. masuk pemeriksaan saksi. Di mana kan karena kedua terdakwa keberatan mengajukan eksepsi, nantinya kan akan ada putusan selah dari hakim. Terkait. Akan ada putusan selah ya. Dan untuk info juga penikmat lensa setelahnya ada Kejagung turun juga Iya, ya. benar, Kak. Karena ada belasan ya. Iya. Pejabat yang masih aktif dan pensiun yang diperiksa oleh Kejagung ya. Jagung. Bisa diceritakan kemarin Dan, walaupun sudah lama, udah dua minggu yang lalu benar. Ya sekitar itulah Kak. Ya, tolong dikoreksi ya kalau salah ya. Beberapa minggu yang lalu atau beberapa hari yang lalu ya. Tim Kejagung dari keterangan Kasipenkum, jaksa penyidik Kejagung turun ke Sumsel memeriksa para pejabat dan mantan pejabat BSB terkait dugaan korupsi kredit ya. Tapi untuk kasus yang berbeda ya. Kasus yang berbeda. Pemeriksaannya dipusatkan di Kejati Sumsel. Jadi Kejati Sumsel dalam hal ini memfasilitasi tempat untuk pemeriksaan tersebut. Oke. Kemudian ada cerita lain, info lain persidangan kemarin, sisi-sisi yang menarik mungkin? Sisi-sisi yang lain yang menarik ya. Agunan nggak ya? Tentang Dimana agunan ya. Dalam dakwaannya JPU menyebut Untuk persidangan minggu lalu ini ya. untuk persidangan minggu lalu, di mana voice harga agunan itu diduga di markup oleh si penerima kredit Kak ya. Oke. Nah, sedangkan dua terdakwa yang dari pihak BSB ini tidak menjalankan kehati-hatian dan tidak mengecek langsung. Itu dari fakta Alokasi persidangan ya. dari dakwaan yang dibacakan oleh JPU. Namun hal tersebut kan sempat dibantah oleh penasihat hukumnya karena mengajukan eksepsi minggu depan kan. Oke. Karena untuk itulah para kuasa hukum dari kedua terdakwa menyatakan mengajukan eksepsi. Ya. Mengajukan eksepsi dan cukup panjang juga ya perjalanan dugaan korupsi di Cukup BSB panjang. ini ya, cukup panjang dan kita memberikan ruang ya kepada siapa saja dalam fakta persidangan ya. Dan kita selalu Suara Nusantara dan koran sn.com memberikan apa namanya? Berita-berita ya. Berita-berita. Ada pembelaan, Iya. ada eksepsi, ada saksi meringankan ya, kita selalu buat ya. Jadi dalam persidangan sesuai jadwal tapi ya. Sesuai jadwal dan kita akan buat secara rinci. Dan biasanya untuk koran sn.com itu biasanya kita buat per item ya. Per item. Dalam satu persidangan biasanya kita buat 2 atau 3 berita ya. Nah, untuk persidangan hari Jumat kemarin dibagi berapa berita itu, Dad? 4 berita. 4 berita ya, dan sudah di-share ya. Bagi yang masih penasaran silahkan klik koran.sn.com. Oke, masih ada lagi Dad yang menarik? Untuk ya karena ini baru disidangkan untuk dugaan korupsi kredit BSB, yang jelas kata Kasipenkum Kejati Sumsel, nanti fakta-fakta hukum akan terungkap di persidangan Kak. Akan terungkap di persidangan ya. Oke, penikmat lensa SN ya, biasanya di penghujung ulas berita kita ada quotes ya, dan quote malam ini dari tim kreatif ya, saya bacakan. Dalam hidup jangan hanya berdiam diri,
Demikian penikmat Lensa SN, untuk tetap like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube ini biar informasi menarik dari kanal YouTube Lensa SN tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.